Tentu saja, itu milikku, Kinan menjawab dengan cara yang mengesankan. Tatapan tajamnya menatap semua orang ke bawah. Hanya aku yang bisa membuat desain seperti itu. Penatua Dirgantara terkejut. Dia bisa mendengar keyakinan yang dimiliki Kinan dalam kata-katanya. Entah dia mengatakan yang sebenarnya atau dia sangat delusi. Untuk beberapa alasan, dia mulai condong ke arah yang pertama. Itu adalah milikku, Diandra menantang dengan percaya diri membara di matanya. Ini adalah desainku. Kinan telah menghabiskan waktu kurang dari 2 hari di lab. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang sebagus ini tanpa penelitian dan pengujian internal. Diandra benar. Aku dapat membuktikan waktu dan upaya yang telah Diandra curahkan ke dalam desain ini selama bertahun-tahun. Aku yakin semua orang di lab akan mengatakan hal yang sama, kata Elena untuk mendukung temannya. Dia memiliki reputasi yang cukup baik di dalam keluarga Dirgantara, sehingga dia berhasil menarik sebagian besar kerumunan ke sisi Diandra. Sayangnya, dia tidak bisa menggoyahkan keyakinan Vano. Vano menambahkan sebagai kontra argumen ke Elena, desain ini adalah milik Kinan. Aku bersedia mempertaruhkan reputasiku untuk itu. Itu benar. Ini adalah desain kakakku. Aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Aku juga percaya desainnya dibuat oleh Nona Kinan. Nathan menambahkan dengan lemah. Secara total, 3 orang mempercayai Kinan. Situasi memasuki jalan buntu. Tidak ada pihak yang menolak untuk mundur. Terlepas dari itu, bahkan dengan dukungan Vano, Kinan berada di pihak yang lebih lemah karena dia tidak dapat memberikan bukti faktual bahwa desain itu miliknya. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini karena kita harus melanjutkan operasi. Lucky tiba-tiba menyela. Ia lelah dengan drama itu. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Lucky menoleh ke Penatua Dirgantara dan berkata, Penatua Dirgantara, kita harus segera memulai operasi. Silakan putuskan sekarang, produk siapa yang kita gunakan. Penatua Dirgantara ragu-ragu terjebak antara logika dan keyakinan. Meskipun dia sepenuhnya percaya bahwa desain itu adalah milik Diandra, pada saat itu, dia merasa keputusannya sangat sulit. Lagi pula, terlalu banyak hal yang bergantung pada satu keputusan ini. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Penatua Dirgantara, aku tahu kamu memiliki mata yang bagus untuk karakter. Percayalah pada kata-kataku, kata Kinan lembut. Penatua Dirgantara menatapnya tanpa kata-kata tetapi ketidakpastian di wajahnya sangat mencolok. Kakek Wira, desainku sangat sempurna, dan kakek telah memeriksa produk akhir sendiri. Kinan dapat mengucapkan kata-kata itu karena yang dia miliki juga salah satu milikku. Jadi secara teknis tidak ada perbedaan mana yang kamu pilih karena mereka keduanya milikku. Diandra menjelaskan dengan tergesa-gesa, khawatir Penatua Dirgantara akan dibujuk oleh Kinan. Kinan terkekeh. Dia menatap tajam ke arah Diandra dengan dingin sebelum berkata, siapa bilang produk kita sama? Memang, perbedaan sebenarnya kecil tapi itu adalah kunci yang memutuskan apakah produk itu salah atau tidak. Kinan, bagaimana kamu tidur di malam hari? Kamu mencuri desainku dan sekarang memiliki keberanian untuk menjebakku. Karma akan menghukummu, Diandra berkata dengan marah. Kamar itu dijual oleh aktingnya. Lagi pula, apakah dia akan bertindak seperti ini jika dia bukan benar-benar korban? Bahkan Kinan terkesan dengan ketidakberdayaan wanita itu. Akting yang bagus di sana. Tapi Diandra, nyata itu nyata, palsu itu palsu. Aku menyarankan kamu untuk keluar dan mengakui kesalahanmu, sebelum tindakanmu menyakiti seseorang, bujuk Kinan. Namun, Diandra sudah lama melewati titik kejujuran, tidak mungkin dia mau mengakui kesalahannya. Desainnya adalah milikku, produk yang kamu miliki di sana adalah milikku, aku bersumpah demi Tuhan, itu semua milikku, dia berteriak dengan gelisah pada Kinan.
tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia meyakinkan orang banyak atau dirinya sendiri. Wajah Kinan membeku. Baiklah, jika kamu ingin melakukannya dengan cara ini, biarlah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu sebelumnya, Diandra. Dan jika kalian semua ingin berpihak padanya, silakan gunakan produknya, tapi aku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, seorang perawat membuka pintu ruang operasi untuk berkata, Nyonya Tua Dirgantara berkata untuk menggunakan produk Nona Diandra, dia percaya padanya. Ternyata Nenek Susan telah mendengar semuanya dari dalam. Dia menyuruh perawat keluar untuk menyampaikan niatnya. Lagi pula, dari semua orang di sana, orang kepercayaannya yang paling terpercaya adalah Diandra. Dia membesarkan Diandra sendiri, dan Diandra telah melakukan semua yang dia bisa untuk membalas kebaikannya. Nenek Susan mempercayai cucu angkatnya tanpa syarat. Karena mantan istrinya telah membuat keputusan, kakek Wira mengikuti. Baiklah, kita akan menggunakan milik Diandra. Mata Diandra melebar karena terkejut dan gembira. Namun, dia dengan cepat berbalik untuk menertawakan Kinan. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mengusap kemenangannya di wajah Kinan. Banyak orang di kerumunan juga melemparkan pandangan sombong ke Kinan. Mereka percaya sepenuhnya memilih Diandra adalah pilihan yang tepat. Mereka mengira Kinan akan meninju dirinya sendiri karena kegagalan rencananya. Untuk kekecewaan pahit mereka, Kinan hanya berbalik dan pergi tanpa berkata-kata. Namun, dia tidak pergi. Dia berhenti di depan bangku panjang dan menempatkan dirinya di sana. Sepertinya dia sedang menunggu operasi selesai. Menyaksikan ketidakberdayaannya, sekelompok orang mulai mengatakan hal-hal buruk tentang dia. Untungnya, Kinan berada jauh dari mereka sehingga dia tidak mendengar apa-apa. Kemudian lagi, dia mungkin tidak akan bereaksi bahkan jika dia melakukannya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Gavin. Dia marah dengan tatapan merendahkan yang terus dilakukan orang banyak. Kak, orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin mereka tidak mempercayaimu dan memilih untuk percaya pada pencuri yang cerdik itu? Sekelompok idiot buta, Gavin yang berdiri di depannya menggerutu. Nona Kinan, apakah Anda punya rencana lain? Apakah tidak ada bukti yang bisa Anda tunjukkan untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bersalah? Nathan juga marah karena marah. Sebaliknya, Kinan setenang biasanya. Jangan khawatir, aku sudah memperkirakannya, Kinan menghibur mereka. Gavin terkejut. Kak, kamu meramalkan ini? Lalu, mengapa kita di sini untuk menderita? Kita harus mencari pengacara dan menuntut Diandra itu. Kinan tersenyum ramah. Tapi mereka benar. Aku tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Leo pasti tidak akan menjualnya. Secara teknis, Leo adalah kaki tangan Diandra dalam membantunya mencuri desain. Menjualnya hanya akan melibatkan dia. Mungkin itulah mengapa Diandra begitu yakin bahwa rencananya tidak akan gagal. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Duduk di sini dengan tenang dan lihat Diandra mengambil semua pujian yang menjadi hakmu. Aku tidak tahan dengan wajah sombongnya itu. Jangan khawatir, kata Kinan dengan tenang, buktinya akan segera muncul. Gavin dan Nathan sangat terkejut. Kak, apa maksudmu dengan itu? Bukti apa? Produk yang salah itu sendiri adalah buktinya. Jawabannya bukan datang dari Kinan, tapi Vano yang berjalan ke arah mereka. Gavin dan Nathan saling memandang dengan bingung atas kedatangan dan jawabannya yang tiba-tiba. Mereka kesulitan memahami apa yang dia maksud. Vano tidak menjelaskan, sebaliknya dia menatap Kinan dalam-dalam sebelum menambahkan, aku ingin melakukan percakapan pribadi dengan Kinan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.